Bapak Ibu Saudara semua, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan doa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat GBI Bukit Sion Tuhan, kami bersepakat mengundang Kau hadir di tengah kami Tuhan. Tujuan kami satu Tuhan, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu, untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kami rindu mendengar sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biar melalui ibadah kami ini, apa yang kami naikkan Tuhan, apa yang kami lakukan, semua menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang coba-coba mengganggu kami, roh mengganggu ibadah kami, bersatu hati kami katakan hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari tempat ini, keluar dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita nyanyikan pujian Bapa Kau setia. Ini
syukur kami ini Tuhan terus berlangsung Tuhan, ketika puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman, mata-Mu tertuju kepada kami, mata-Mu memperhatikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau menari buat Engkau Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kau 1, 2, 3. Mari bersorak bagi Tuhan. Mari goyangkan badan kita buat Tuhan. Selalu
Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan Bapak PKTB, jadi kita dalam doa persembahan. Bapak yang baik, kebaikan simpan dalam nama Yesus Kristus. Sebagai hari Bapak, kembali kami dan bersyukur karena kami karena Engkau baik dan semua baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pujian firman yang sudah kami dengarkan, sudah semuanya bagaikan jubah yang harus menyenangkan kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik. Serta kami dengan kesempatan kami pelayanan pekerjaan Tuhan seperti kedatangan dari kami
lagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian Tuhan tahu. Tanpa bekerja
atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai saat ini kami boleh ada, semuanya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kembali pada saat ini juga kami akan belajar dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Curahkan isi hati-Mu Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan janji firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman dengan sukacita. Haleluya. Amin. Salam. Syukur pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh hadir, kita boleh datang meluangkan waktu kita hanya untuk Tuhan. Ini adalah salah satu bukti bahwa rencana Allah, bahwa rencana Allah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena Tuhan bekerja tidak separuh-separuh. Tuhan bekerja boleh Bapak Ibu, ya, tidak setengah-setengah. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, sama seperti Yosua, ya Bapak Ibu, dia dipilih oleh Tuhan menjadi hamba Allah yang begitu mudah menggantikan Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi atas kehidupan Yosua? Tuhan pakai dia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemanapun engkau putus percaya, Tuhan menyertai engkau. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Waktu ini sangat singkat. Waktu ini sangat pendek. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa Bapak Ibu. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita perbuat dengan sisa waktu yang sangat singkat ini? Dalam kita mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua lewat kebenaran firman Allah ini. Mari kita pergunakan kesempatan itu. Waktu itu yang sangat singkat, sangat pendek, yang tersisa, ya, kita gunakan itu semua dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menantikan janji Tuhan yang Dia telah janjikan bagi saya dan saudara. Maka genaplah Wahyu pasal 21. Di sana akhirnya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita belajar dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Ya.
pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini waktu itu. Sambil menunggu layar. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya. Ini Bapak Ibu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ini pertanyaannya. Ya. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Tidak ada lain adalah orang harus benar-benar mengerti akan kehendak Allah itu sendiri. Bagaimana caranya untuk kita mengetahui kehendak Allah itu? Tidak ada lain adalah kita harus berusaha dan berusaha. Bagaimana supaya kita ini bisa mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa melewati berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Apapun yang telah terjadi, peristiwa yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita, selama kita mengikuti Tuhan, kita tidak menyadari bahwa di balik itu ada maksud, ada rencana, ada kehendak Tuhan tanpa kita sadari. Makanya suatu saat apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Baru kita menyadari, baru kita sadar, baru kita mengerti, oh ini rupanya kehendak Tuhan. Makanya gunakanlah sisa waktu, supaya sisa waktu jangan kamu pergunakan menurut kehendak manusia, kehendak kita, tapi pergunakan itu menurut kehendak Allah. Kita memanfaatkan waktu itu untuk Tuhan. Contohnya pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, artinya kita menggunakan kesempatan itu, manfaatkan waktu itu hanya untuk Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu dalam kehidupan kita, walaupun sangat singkat ya, 1 jam 2 jam kita datang kepada Tuhan. Makanya dalam firman Allah berkata, lebih baik 1 hari di perantara Tuhan daripada 1 hari di tempat lain. Ya, Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di perantara Tuhan daripada 1 hari di tempat lain. Lebih baik kita berdiam di ambang pintu rumah Tuhan daripada kita berkembang di tempat orang asing. Lebih baik kita 1 jam 2 jam beribadah kepada Tuhan daripada kita tidak sama sekali melakukan itu. Amin. Ini kehendak Bapa, ini kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menggunakan sisa itu. Karena apa? Karena siapa yang melakukan kehendak Bapa, maka janji Bapa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa janji Tuhan? Hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Nah ini, bagaimana? Ya, lakukanlah kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Bapa?
tanpa adanya yang namanya suatu ketaatan, suatu keturunan, maka baru kita melakukan kehendak Bapa. Kalau sudah kehendak Bapa terjadi, maka baru kita bisa mendapatkan janji Allah itu. Ya. Janji Allah itu dalam kehidupan kita. Ini berbeda. Coba kita lihat lagi Ibrani pasal 10 ya. Ini kan Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Ini Tuhan berjanji dalam firman-Nya buat kita sekalian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikannya. Nah ini. Melakukan kehendak Allah lewat suatu yang namanya ketekunan, ketaatan. Kalau kehendak Tuhan itu telah terjadi dalam kehidupan kita, maka kita juga akan berhak memperoleh apa yang Dia janjikan. Janji Tuhan adalah hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Itu janji Allah. Hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan. Kekal bersama Tuhan. Jangan kita menggunakan sisa itu menurut keinginan kita, ya, keinginan manusia kita. Ya. Makanya dunia ini, kata firman Allah, penuh dengan keinginannya sendiri. Ya. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia akan memperoleh janji Allah. Makanya bergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah bergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini firman Allah. Jahat. Kehidupan dunia jahat. Allah mengajar kita sisa waktu. Sisa kita tidak tahu kapan kita habis. Umur boleh panjang. Umur boleh panjang. Selamat panjang umur bagi orang yang berumur tahunnya, sering kita ingat itu. Itu secara dunia. Tapi di dalam Tuhan, secara rohani, secara iman, umur itu tambah pendek. Umur itu tambah pendek. Secara dunia banyak, tapi dalam Tuhan, secara rohani tambah pendek. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa. Hanya Tuhan yang punya. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Makanya pergunakanlah waktu itu, kata firman Allah. Sebab orang yang tidak mengerti kehendak Allah, dia sama dikatakan dengan orang bodoh. Makanya firman Allah berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Coba kita lihat saja Bapak Ibu. Efesus pasal yang kelima, ya. Ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Ini kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Yang ke-16 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari
hari ini adalah jahat. Yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ini Tuhan mau sebagai orang yang percaya, beriman pada Tuhan. Jangan kita seperti orang bodoh, kata firman Allah. Bukan kata saya. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu, jangan sampai kita meremehkan firman. Jangan sampai. Karena kalau kita yang meremehkan firman Allah, kita akan menanggung akibatnya. Tapi orang yang taat kepada perintah, dia akan menerima balasan. Dia akan menerima berkat. Dia akan menerima upah. Upahnya apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya. Coba 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-25. Ini janji Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Bagaimana bisa kita memperoleh ini? Bagaimana supaya kita bisa memperoleh ini? Lakukanlah kehendak Bapa. Lakukanlah kehendak Bapa. Kita lakukan pada saat hari ini. Ini adalah merupakan bagian dari rencana Allah, bagian dari rencana Allah. Ya, tapi kita mengerti kehendak Allah. Ya, kita menggunakan waktu yang ada, yang sisa ini hanya untuk Tuhan. Maka saya sampaikan ujungnya adalah Wahyu pasal 21. Kita akan menikmatinya di sana bersama Tuhan. Dunia ini penuh dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup selama-lamanya. Ayat yang 17, pasal yang sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah ini Bapak Ibu, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam rangka kita untuk mendapat janji itu. Lakukanlah kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Dunia bisa lenyap dan tinggalnya, tapi kita tidak. Tapi kita tetap di dalam Tuhan, karena kita punya kerinduan bahwa aku mau bersama Engkau Tuhan, kekal bersama Engkau, hidup selama-lamanya bersama Engkau. Sehingga janji itu boleh kita beroleh, karena janji Allah tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu, tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita melakukan itu semuanya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang sangat singkat dan jelas. Dalam Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sama berdiri, kita angkat satu pujian yang tidak hasilnya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan semua.
berserah kepada Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Inilah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena di balik peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau telah nyatakan kebenaran firman-Mu buat kehidupan kami sekalian. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan, memberikan pengertian dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar paham, benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat pagi hari Bapa. Kami telah Kau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Kami pulang pun tidak sia-sia dalam tempat itu. Tapi kami membawa berkat kebenaran yang kekal untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan. Inilah janji firman itu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah seluruh kehidupan kami pada saat ini. Tuhan telah memberkati kehidupan kami sekalian. Ya, bagi sidang jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan, dalam nama Yesus Engkau angkat segala penyakit yang diri. Dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan, Tuhan mampukan berikan kekuatan. Haleluya. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga yang tidak sempat hadir bersama kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala seruan mereka. Juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami sidang jemaat di sini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Sebelum memberi, kita berdoa dulu. Sehingga kasih Tuhan digunasi hidup kita dalam doa persembahan. Semua Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Sudah berterima syukur dan mulia Bapa, kami sembah bersyukur Tuhan. Kasih mulia sempurna kasih hidup kami. Terima kasih sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Doa setiap firman yang sudah kami terima Tuhan, itu menjadi rema dan kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima saatnya ya Bapa bagi kami untuk memberikan persembahan ya Bapa, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan
sore ada ibadah rutin wanita Gereja Betel Indonesia. Di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada Sabtu ceria ibadah anak jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu kembali kita beribadah kepada Tuhan pada tanggal 19 Oktober 2025 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singers oleh Bapak Doni Handoko, Ibu Margareta Yuwana Putri, dan Ibu Lucy Selin Daniels. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Ambal Sampat, Bapak Pendeta Yakub. Petugas persembahan oleh Ibu Indah Supiati dan Ibu Purwati. Operator LCD oleh Saudara Yusa. Terima tamu oleh Bapak Pepa Mede dan Ibu Erlina Angelina Sitorus. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, saya menyampaikan satu informasi bahwa yang melayani di sini minggu depan itu pendeta tamu. Jadi diharapkan seluruh jemaat bisa hadir di dalam ibadah minggu tanggal 19 Saya itu saja sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah perkenankan kami sekalian untuk beribadah kepada-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau, untuk mendengar sebagian daripada firman. Kami sangat diberkati hari ini, dan kami percaya Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan juga berkenan memberkati seluruh jemaat sesuai dengan janji Tuhan. Dan Bapa, dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Tuhan senantiasa bersama-sama mereka. Kau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Allah nyata di dalam hidup mereka. Dan di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya orang-orang kudus di semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh dosa dan nusantara. Kami menyadari bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk diberkati, bukan hanya menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi kami juga Tuhan mau supaya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah orang-orang kudus menyadari hal ini, sehingga bangsa ini dapat mendengar Injil dan banyak jiwa yang dapat mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah memberikan yang terbaik buat kami semua. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan terus menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik
Dan pada pilihannya nanti Tuhan tuntun kembali ke tempat ini untuk kami menerima berkat Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami menerima kehadiran Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Gak usah tanda tangan lu. Tinggal cap. Cap jempol.
Loh, itu sudah dapat es krim. Biar tahu bayarnya.